telah menyediakan tempat dan waktu bersedia menggabungkan acara ibadat kelompok doa Batilangan dengan Happy Families. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 dengan judul di sini kasih. The same way, gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Shalom. Selamat malam buat kita semua yang sudah hadir. Saya sebagai ketua Arisan Happy Families mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Mama semua. Kita boleh tinggalkan segala kesibukan kita untuk boleh bertemu di sini dalam persekutuan kelompok doa Batilangan dan Arisan Happy Families. Juga saya minta terima kasih kepada Oma Esther yang telah menyediakan tempat dan waktu bersedia menggabungkan acara ibadat kelompok doa Batilangan dengan Happy Families. Karena Oma Ete ada di dalam dua kegiatan ini. Jadi terima kasih juga Oma mau bersedia untuk menggabungkan. Jadi kita sambil menunggu saudara yang lain masih dalam perjalanan, kita nanti sebentar di doa pembukaan kita ingat ini mereka dalam tangan Tuhan yang mereka bertiba dengan segala selamat. Kita sama-sama bersyukur memuji belakang nama Tuhan, dan untuk itu kesempatan waktu dan tempat sesuai dengan pengumuman yang memimpin kebaktian pada malam ini adalah Mama Ita. Waktu dan tempat yang disyarakan sepenuhnya Mama Ita yang atur di Turki. Silakan. Selamat malam, saudara-saudaraku semua dalam kekasih Tuhan. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan menyanyikan satu lagu, itu nomor 2. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah datang tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dari rumah kami masing-masing hingga tiba dalam rumah tangga Oma kekasih kami, Oma Ete. Terima kasih semua dalam keadaan baik berkat daripada kasih sayang Tuhan. Tuhan, izinkan kami akan merenungkan firman-Mu dan diamkanlah suara di dalam hati kami kecuali suara Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami mungkin dalam perjalanan dan mungkin dalam persiapan dari rumah. Tuhan, tibakan dengan damai sejahtera di dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Amin. Kita pujikan kembali satu lagu nomor 5, Bahasa Cinta. Andai kata aku lakukan Yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta apa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta kunci tiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Dengan pujian kita bisa menghilangkan semua hati kita yang mungkin kita berpikir apa, gelisah, beban apa, itu pasti hilang. Karena pada saat saya pernah menonton film Gereja Setan, setan atau iblis itu bisa musnah bukan hanya dengan doa, tapi dengan puji-pujian. Jadi saya pada saat nonton pada waktu itu, Mongol Stress yang sebagai anggota Gereja Setan, dia bermain di situ, berperanan bahwa tidak hanya dengan doa, tapi dengan puji-pujian kita bisa menghalau si iblis. Jadi dengan puji-pujian bahasa cinta ini akan menjadi renungan kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur padamu ya Bapa. Tuhan bersama kami, biarpun kami sedikit banyak, Tuhan selalu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan, dengan roh-Mu, Tuhan menghampiri hati-hati kami secara pribadi. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi saudara-saudaraku, saya buat, memang saya bukan majelis, tapi saya biasa mimpin untuk persekutuan. Itu saya biasanya puji-pujian, doa pembukaan, puji-pujian, baru saya masuk dalam firman Tuhan. Saya biasa seperti itu. Di sekolah juga saya juga seperti itu. Jadi malam hari ini saya buat seperti itu juga. Nah, firman Tuhan yang akan kita bahas bersama, kita renungkan, itu terambil di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dengan judul di sini kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan
Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu percaya, segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ayat yang ke-11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tema ini saya ambil dengan judul Hidup dalam Kasih. Kalau mau terbuka, firman ini sudah saya bawakan di sekolah. Saya mengenalkan kepada anak didik saya apa itu kasih. Anak-anak saya waktu sebelum pensiun ya, ngomong tentang kasih. Saya tanya, apa itu kasih? Tapi anak-anak saya tidak bisa menjawab. Dan saya dikasih kesempatan waktu itu membawa firman, saya buka arti kasih di dalam Google. Saya biasa panggil Baik Google. Saya di anak-anak suka mengenakan, kita buka Baik Google, pasti itu ada. Nah, saya buka itu di Baik Google tentang kasih. Apa itu kasih? Kalau saya buka di situ tertulis makna kasih yang sesungguhnya itu bagaimana kita memberi yang terbaik buat orang lain. Yang terbaik, bukan sisa, tapi yang terbaik kita berikan buat orang lain. Dan kasih adalah rasa kepedulian seseorang insan tanpa meminta imbalan atau balasan. Kalau kita ngomong enak, oh itu tanpa balasan, oh iya kita kasih, peduli. Tetapi prakteknya pada saat kita sudah mau memberi, sayang nanti pasti sisa segini, nanti baju saya, kesayangan saya tidak ada lagi, simpan di lemari bertahun-tahun. Padahal ada orang yang membutuhkan itu. Kemudian ada orang suka memberi, belum tentu punya kasih. Tetapi orang yang punya kasih pasti murah hati. Ada 4 istilah kasih dalam bahasa Yunani. Kasih dalam keluarga disebut storge, kasih filia atau filio, atau kasih persaudaraan atau sahabat. Yang ketiga kasih eros, kasih antara laki-laki dan perempuan.
Saya suka jelaskan di anak-anak didik saya itu, anak-anak tidak begitu mengerti, pikirnya itu laki-laki dan perempuan apa. Saya katakan yaitu pacaran. Oh iya, anak baru mengerti apa itu kasih eros. Dan yang paling utama yaitu kasih agape. Kasih agape adalah kasih tanpa syarat, kasih yang sempurna. Dan itu ada pada Tuhan kita Yesus. Mewujudkan kasih dengan pengorbanan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Tanpa imbalan, tanpa jaminan, rela dipermalukan di atas kayu salib. Kemudian sifat kasih seperti apa ya? Sifat kasih itu di ayat ke 1 Korintus 13 ayat 4. Sifatnya sabar, murah hati, tidak iri, tidak membesarkan diri, dan tidak sombong. Antara membesarkan diri dan tidak sombong seperti dua mata sisi uang ya. Sombong dan membesarkan diri ini berbeda. Yang sombong merasa diri paling hebat, itu hampir sama dan hampir mau dilihat hampir sama. Itu sifat kasih. Yang berikutnya, bagaimana bentuk kasih itu sebenarnya? Bentuk kasih itu terdapat di Matius 22 ayat 36 sampai 39. Siapa yang membaca Alkitab bisa membantu saya untuk membaca? Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, itu bentuk kita mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan adalah menaati perintah Allah atau perintah Tuhan. Mengamalkan ayat-ayat Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Dan mengasihi Tuhan juga memiliki arti beriman kepada Tuhan dan setia melayaninya. Itu arti firman dari Matius 22 ayat 36 sampai 39. Sekarang bagaimana wujud kasih? Wujud kasih Allah kepada manusia itu seperti apa? Kasih Allah dinyatakan dengan kita dipelihara Tuhan, kita dijaga Tuhan, kemudian Allah memberi kehidupan, matahari bersinar. Seandainya tidak ada matahari, apa yang terjadi? Pasti kita akan gelap, kedinginan. Tapi Tuhan itu sayang dengan kita. Tuhan itu setia, mengasihi begitu sangat luar biasa. Diberikan lengkap udara, air, ada makanan, tumbuhan, hewan, dan apapun yang ada di dunia sesuai dengan ciptaan Tuhan yang ada. Ini untuk memelihara umat manusia. Satu saja tidak ada, kita pasti akan gelisah. Tidak ada makanan, aduh kita masak dengan apa? Terus kita belanja pakai apa? Uang tinggal sekian. Terus kita makan dengan apa? Kita pasti bingung makan dengan apa. Tapi itulah kasih Tuhan, kesetiaan. Kalau saya mau bersaksi tentang kaki saya, itu luar biasa. Kaki saya ini hancur, remuk. Saya berpikir begini, aduh Tuhan, saya tidak bisa menari lagi. Pada itu kesukaan saya. Atau Tuhan punya maksud, saya tidak bisa menari. Saya ngomong dengan dokter,
saya bisa dansa. Dokter tertawa. Ibu masih sempat dansa? Iya dok, karena itu saya pun kesukaan, kesenangan saya. Tapi saya dansa hanya dengan saya pumpak saja. Oh, tapi pelan-pelan ya ibu ya, rasa-rasa. Saya berpikir, aduh Tuhan, dulu saya sembunyikan. Saya bikin kaki saya tidak seperti apa-apa, tidak pincang. Tapi saya bertemu dengan seseorang yang mengobati saya. Dia mengatakan, kalau sakit pincang ya tidak ya apa-apa, tetap pincang. Kenapa disembunyikan? Saya kuat dari situ. Iya, untuk apa saya harus malu? Memang keadaannya seperti itu. Kembali kepada Tuhan. Tuhan yang menjaga saya. Tuhan yang membentuk saya. Sehingga ini saya terakhir ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan. Artinya bahwa bahasa roh akan hilang. Ilmu pengetahuan akan lenyap. Yang tidak akan hilang itu adalah kasih. Tanpa imbalan, tanpa pamrih, peduli dengan sesama. Itu tidak akan pernah hilang. Dari sekian ribu orang, mereka tidak punya kasih. Tapi pasti ada 1 atau 2 orang yang akan mempunyai kasih. Itu pasti. Jadi tidak perlu khawatir karena kasih itu seperti di ayat yang ke-8. Coba Pak Liven baca 1 Korintus 13 ayat 8. Korintus 13 ayat 8 menyatakan kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya. Bahasa roh hilang, berhenti, pengetahuan lenyap, dan kasih tidak akan pernah lenyap. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, dan yang akan ayat ke-13 yang terakhir, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Saya membayangkan dari ayat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, saya bayangkan begini, oh pasti seperti santan. Ayat 1, 2, 3, 4 sampai 12 itu diperas. Diambil sarinya, sisa 3, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ngomong panjang lebar dari ayat 1, intinya ada 3, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling terbesar yaitu kasih dalam kehidupan kita. Jadi pesan yang terakhir dalam firman kita di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, jagalah kasih itu dalam hidup kita secara pribadi. Itu pesannya. Ada di hidup kita secara pribadi. Tidak seperti suami istri, tidak mungkin kita berbagi kasih tentang tidak. Belum tentu suami kita setuju dengan kita memberikan kepedulian dengan seseorang. Saya mau bersaksi sedikit, ada teman saya. Teman saya, dia mengeluh cerita-cerita. Dia bilang, Mbak Ita enak ya kalau ini Pak Liven ini orangnya mengerti. Ya, saya bilang mengerti. Ya mengerti saya tentang arti kepedulian terhadap sesama. Dia cerita kalau saya pemain tua tidak pernah seperti itu. Saya langsung berpikir, ya dalam hati saya itu kamu pun tugas untuk membuka kepedulian kamu punya istri dengan sesama. Ada dia bilang pendapatnya bilang gini, itu Mak Ita dia bilang itu tidak ada hubungan darah dengan kita, itu orang lain, kenapa kita harus membantu? Tapi itu saya simpan dalam hati, biarlah Tuhan yang mengatur. Dengan Pak Liven saya tidak pernah cerita, tapi itu saya simpan sendiri.
itu keluhan teman saya. Saya bilang mau seperti apa. Mungkin saya ikut campur dalam urusannya. Biarlah masing-masing. Jadi tetap kita jaga kasih dalam hidup kita. Amin. Untuk mengamini firman kita, mari kita berdoa. Tidak putus-putusnya Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Kami sudah mengenal apa itu kasih. Terutama kasih-Mu Tuhan yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengenalkan, mengartikan bahwa apa itu kasih dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam persekutuan doa Batilanga, dalam arisan Happy Families, dalam keluarga kami di sini. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih itu tetap ada dan menyala seperti lilin yang tidak pernah padam di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Kami akan lanjutkan dengan yang berikutnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Menyanyi sebelum kita berdoa ya Toh ya. Mampirlah dengar doaku ya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau ampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau ampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau ampiri, jangan jalan terus. Sama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan. Baru sekalian berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan yang kami sembah dan puji di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Segala syukur, pujian kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Oleh karena kasih karunia-Mu yang menaungi kami sepanjang kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan memelihara kami dengan berkat-berkat yang indah, terutama kesehatan, kedamaian, ketenangan, dan ketenteraman. Kami juga bersyukur atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Mama Ita, yang mengingatkan kami jangan lupa akan arti dari kasih itu. Sesungguhnya kami pahami kasih di antara kami sesama manusia, sesama saudara, sesama orang tua dengan anak-anak. Kasih kami sangat terbatas, tetapi kasih Tuhan tidak berkesudahan.
Biarlah firman-Mu boleh menolong kami agar manakala kasih itu di dalam kehidupan sosial kami, dalam hubungan persaudaraan kekeluargaan kami, firman-Mu itu boleh menolong kami agar kami tetap mempertahankan kasih Kristus di dalam iman dan percaya kami. Bapa di surga, kami juga mau mendoakan akan kelangsungan dan kehidupan sosial dan persaudaraan dan kekeluargaan kami, khususnya di dalam kelompok doa Batilana, kelompok arisan Happy Families. Saudara-saudara yang belum hadir, bahkan tidak pernah hadir, kiranya Roh Kudus bekerja melalui firman-Mu yang mereka pun tidak dengar, tetapi biarlah mendengarkan firman ini di lain tempat, akan menolong, mempersekutukan persaudaraan kekeluargaan kami, sehingga pada waktu-waktu yang akan datang di dalam persekutuan kami seperti ini, mereka mau tinggalkan kesibukan dengan mereka untuk boleh kami bertemu satu sama lain, membagi kasih. Kiranya Tuhan mengabulkan doa hamba-Mu ini. Bapa di surga, kami tidak lupa akan kehidupan bersosial kami yang penuh dengan banyak penggoda pencobaan. Tapi biarlah firman-Mu yang baru saja kami dengar akan menolong kami, supaya kami boleh dapat mewujudkan rancangan Kristus di dalam kehidupan umat-umat, yaitu damai sejahtera. Kami sadar bahwa kami gagal mewujudkan rancangan itu oleh karena kasih di dalam kehidupan bersosial kami tidak kami lakukan, sehingga kami gagal mewujudkan rancangan Kristus di dalam kehidupan kami sebagai umat-umat yang beriman, khususnya dalam kehidupan sosial, persaudaraan, kekeluargaan di antara kami satu sama lain. Oh Tuhan Bapa di surga, kami juga mau bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan atas kesempatan di mana kami boleh berkumpul di rumah dari Mama Ete, telah menyediakan waktu dan tempat buat kami untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Oma yang sudah menunjukkan wujud kasih-Nya itu melalui waktu dan kesempatan Ia berikan untuk kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami ingat juga di dalam persekutuan kami orang-orang tua yang menjadi pioner dalam kelompok doa kami. Kami mau minta agar Tuhan memberkati orang-orang tua kami ini. Mama Dor yang sudah lanjut usia dan tidak kuat lagi bekerja, tetapi ia mau menyisakan kesempatan waktu dan kesibukannya boleh datang bersama-sama dengan kami di dalam persekutuan doa kelompok Batilana, bahkan juga arisan Happy Families, yang menandai bahwa ia mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu agar ia tetap sehat, ia senantiasa beroleh hati yang bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan biarlah firman yang baru saja direnungkan. Dia tidak mengharapkan kasih daripada anak-anak, menantu dan cucu-cucu, sebab kasih mereka sangat terbatas. Melainkan dia boleh berharap kepada Tuhan yang kasih-Mu tak terbatas. Demikian juga Oma Lodi juga yang menjadi pioner dalam persekutuan kami. Tuhan berkati hamba-Mu, biar ialah setia mengasihi Tuhan, dan sudah kami saksikan hamba-Mu ini sungguh mengasihi Tuhan, hingga ia hadir dalam setiap momen dalam pertemuan-pertemuan kami di waktu-waktu yang lalu sampai dengan detik ini. Oh Tuhan Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati kami semua yang sudah hadir pada kesempatan ini. Firman-Mu jangan lalu daripada ingatan kami, tapi biarlah kami selalu ingat ketika kami bekerja dan beraktivitas. Roh Suci bekerja supaya kami senantiasa ingat akan firman-Mu yang menuntun kami untuk saling mengasihi satu sama lain seperti diri kami sendiri. Kami mau berkorban untuk waktu, untuk boleh datang berbakti-Mu dengan membagi kasih satu sama lain. Bapa di surga, kami juga ingat akan
kerinduan daripada saudara-saudara kami yang hari ini. Mereka ingin juga keluarga mereka diberkati. Kiranya Tuhan memberkati setiap rumah tangga mereka. Anak-anak yang Tuhan anugerahkan, Tuhan berkati. Mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati akan mereka menjadi berkat di mana mereka melayani, terutama di dalam rumah sendiri. Karena itu ya Tuhan, kami juga mau membawakan mereka di dalam doa syafaat ini. Berkatilah juga Grace bersama Mama Eti di sini. Ia yang melayani di sesuai profesinya, tapi ia jangan lupa melayani mamanya di dalam hal kesehatan. Demikian juga Reno, Peter, bahkan juga Henry yang menjadi anak-anak yang menjadi tumpuan harapan dari orang tua. Harapan mereka lah mereka menjadi anak-anak yang tidak hanya mengejar cita-cita masa depan di dunia ini, tetapi kerinduan orang tua yang saya pahami adalah mereka juga harus dituntun untuk membuat rencana masa depan bagi kerajaan surga. Begitu juga Adra yang ada jauh daripada bapak mamanya. Di tempat mana ia bekerja, Tuhan berkati dia dengan hikmat juga, supaya dengan hikmat menuntun dia menjadi orang bijaksana dengan berkat yang sama seperti hamba minta untuk Henry, Reno, dan Peter. Mereka juga menjadi tidak hanya mengejar cita-cita masa depan di dunia, tetapi juga untuk kerajaan surga. Demikian juga saudara-saudara kami yang tidak hadir, Mama Mary dan Jeffrey. Berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak yang Tuhan suruh menyertai. Berkatilah Richard dan Ray yang sedang melanjutkan pendidikan mereka untuk spesialis dalam bidang tugas mereka di kesehatan. Tuhan berkati agar mereka juga mau mengasihi Tuhan dengan membuang segala kesibukan mereka untuk boleh bergabung bersama-sama. Kami satukan hati seia sekata di dalam kelompok ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami mau mendoakan juga akan saudara-saudara yang kami tidak ingat dan sebutkan nama satu-satu. Tapi biarlah Tuhan memberkati semua anak cucu menantu yang terhimpun di dalam, yang berasal dari Opa Luther Linggu. Semuanya itu boleh kami akan dihimpunkan di dalam persekutuan iman kami melalui wadah kelompok Batilang dan Arisan Epi Family. Sempurnakanlah doa hamba percaya apa yang kami minta itu Tuhan sudah jawab lebih daripada hamba sampaikan. Terimalah doa kami, mengampuni segala salah dan dosa kami. Sucikan dan kuduskanlah doa hamba menuju dari mesbah kehidupan, sehingga doa hamba bersama dengan doa umat-umat Allah yang saat ini berdoa naik ke takhta rahmat Bapa, bagaikan asap dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Bapa di surga, yang olehnya melalui pengetaraan doa kami dikabulkan. Segala puji hormat hanya bagi Allah yang kami muliakan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Persekutuan kita pada malam hari ini kita pujikan satu lagu lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, wah anugerah yang kau beri separi ini. Tuhan adakan syukur bagiku.
engkau? Ya. Oke. Mari kita doa untuk menutup ibadah kita atau persekutuan kita. Tak henti-hentinya dan tak putus-putusnya kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena Tuhan bersama kami dari awal dan akhir dari persekutuan kami pada malam hari ini, tidak kurang satu apapun. Dan doa ini akan kami sambung dengan doa untuk makan malam bersama. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini. Oma Ete sudah menyediakan makanan dan minuman untuk kami akan menikmati bersama. Tuhan berkati makanan minuman ini sehingga membuat tubuh jasmani kami menjadi kuat kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Salam. Jadi ini ada satu agenda sesuai undang forum. Apakah kita habis makan baru kita membicarakan agenda itu, yaitu mengenai persiapan Natal 2025. Jadi ada isinya, kita membuat kepanitiaan, kemudian Mie goreng, daging ayam, ikan bakar, tumis, bunga pepaya, kerupuk, nasi. Ini es tarik guys, es tariknya enak ini. HP-nya agak gelap. Kok lampunya nggak ada? Ini sayur, nasi merah. Kenapa apa tahu? Masalah. Yang mana yang diutamakan bisa tidak harus hanya ini terus Apa itu? Kita sekarang jam makan. Tadi kita udah makan rohani, Bunga sekarang pepaya, kita bro? makan jasmani. bunga pepaya. Ayo ada bungsu, kita makan dulu. Ya. Itu esnya taruh di tempat es batu. Sudah. Itu ada yang batuk nih. Kalau itu bebas tanpa es sudah apa itu? Oh, ada nasi merah. Iya betul sudah kelihatan. Kita mau ambil air sudah jadi Pak Benar. Kita sampai ke penuh ini sudah jadi. Di rumah sakit Tentara. Langsung sudah sebaik. Oma ikut arisan happy birthday. Soalnya tiap rumah sakit mungkin kelebihan dan kekurangan. Kalau rumah sakit Kartini itu betul itu operasi mata berjalan. Kalau kasih waktu Kalau gigi di rumah sakit Mamami. Kalau katanya telinga di rumah sakit Tentara. Rumah sakit umum terlalu ramai dia punya ini. Telinga justru di situ juga. Oh, Karena ya itu bagus kok Mes. iya sudah berapa kali. Mau bikin apa? Hah? Telinga untuk Amin. Keriput begini. Kurang mendengar. Yang juga nggak dengar. ada. Oh, mati. Makanya semua Lama-lama nggak mau. Satukan hati untuk
berdoa. Tuhan Yesus, Ia adalah pelindung kami. Kami datang menyerahkan akan perjalanan kami ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, lindungi kami agar kami boleh tiba dengan segala selamat. Demikian juga Mama Ete Grace di sini. Biarlah perlindungan Tuhan juga menyertai mereka. Berkati juga peristirahatan kami sepanjang malam ini. Kami boleh tidur dalam kedamaian, ketenangan, dan ketenteraman. Oleh karena firman-Mu sudah menguatkan iman percaya kami. Biarlah kami boleh dapat bangun kembali dalam keadaan tubuh yang sehat yang tidak kurang suatu apa. Jagalah ini kami semua dari segala kejahatan yang dibuat oleh si jahat dalam berbagai rupa, sakit, penyakit, malapetaka, celaka, maut, sihir yang mengganggu kenyamanan dan ketenteraman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan agar kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami ini, kami boleh dapat menikmati berkat Tuhan, baik melalui firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Ketika kami pulang juga dengan sukacita, kami beristirahat dengan penuh pengharapan Tuhan jaga kami, sehingga kami masih bisa beroleh kesempatan untuk memuji mulakan nama Tuhan, dan kami boleh dapat bertemu kembali pada agenda yang kami sudah tetapkan untuk bertemu kembali pada tanggal 9 Desember nanti di rumah Mama Eti dan Bapak Ese di Beloka, PTN Pelua. Dan bila Tuhan jauhkan segala arah rintangan halangan, kami yang sudah hadir, bahkan yang belum tidak hadir, boleh dapat kami semua boleh bertemu pada kesempatan yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, biarlah doa ini dalam pengetahuan Bapa di surga mendengar dan kabulkan. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, sampai jumpa ibadah gabungan. Kelompok 2 Batilanga dan kelompok Arisan Happy Families pada tanggal 8 Desember 2025.